kalau lingkungan kerja yang toksik itu nggak asik, bikin capek. Soalnya biasanya di tempat kerja itu suka gibah, suka bully, suka saling menyalahkan. Sudah berjalan berapa bulan menikah, pasti ntar nyindir-nyindir. Kok belum hamil sih? Ntar kalau sudah hamil ditanya, anaknya bisa apa? Nanti kalau sudah punya anak, tanya kapan nambah adiknya gitu. Jangan-jangan orang lain itu menjadi menyebalkan karena saya sebetulnya juga bukan orang yang asik. Sister Albina yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan beberapa kutipan menarik ya dari grup WhatsApp kita. Bahas tema menghadapi lingkungan kerja yang toksik dong. Soalnya kalau lingkungan kerja yang toksik itu nggak asik, bikin capek. Bener, lingkungan yang toksik emang kayak gitu. Soalnya biasanya di tempat kerja itu suka gibah, suka bully, suka saling menyalahkan. Saya jadi ingat ya ketika masa-masa saya masih bekerja di kantor bersama satu tim dengan orang banyak, mau pindah dari satu divisi ke divisi yang lain, mau pindah dari satu kantor ke kantor yang lain, kayaknya memang orang-orang toksik itu selalu ada, akan selalu ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri, tapi kesempatan itu membuat orang lain jadi rugi. Saya pernah dapat rekan kerja seperti ini. Dia itu kalau ada pembagian job desk, pasti mintanya yang paling gampang. Yang susah-susah dia berikan sama teman-teman yang lain. Terus kemudian ketika nanti sudah berjalan, dia akan mengucapkan kata-kata atau mencitrakan kalau dia yang kerja paling berat. Itu orang yang gak asik, menyebalkan. Ya pastinya kalau lama-lama begitu kita berteman dengan teman seperti itu akan jadi teman kerja yang toksik buat kita. Bikin kita sebel, bikin kita iri, bikin kita punya penyakit hati. Kita harus temukan bagaimana cara bersikap dengan orang-orang toksik seperti ini. Ini baru toksik di dunia kerja. Kadang-kadang nanti kalau sudah menikah ya, mungkin ini yang tahu adalah perempuan-perempuan yang sudah menikah akan ketemu dengan keluarga-keluarga, anggota keluarga yang juga toksik. Ya sudah jamak ya kita tahu kalau kita memang mengambil keputusan untuk menikah, itu artinya kita tidak hanya sekedar menikahi pasangan, tapi kita juga menikahi keluarga besarnya. Dan jangan kaget kalau nanti sudah menikah akan ketemu dengan anggota-anggota keluarga yang tidak menyenangkan. Misalnya aja itu sudah berjalan berapa bulan menikah, pasti ntar nyindir-nyindir. Kok belum hamil sih? Ntar kalau sudah hamil ditanya, anaknya bisa apa? Nanti kalau sudah punya anak, tanya kapan nambah adiknya gitu. Terus tanya lagi prestasi teman. Prestasi anak kita ditanyain. Emang anakmu di sekolah kayak gimana? Kalau anakku udah begini begitu. Nanti kalau kita punya cerita, diceritakan kepada yang lain. Tuh ya katanya ibu itu begini gitu. Akhirnya ipar kita yang lain pada telepon, kamu begini beneran gitu. Itu menyebalkan banget. Ini contoh toxic people dalam keluarga besar begitu ya. Nanti kita mungkin juga akan ketemu toxic people dimanapun begitu ya. Karena sudah menjadi bagian fitrahnya manusia. Kita punya potensi untuk menjadi baik, potensi juga untuk jadi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita sendiri pun sebetulnya juga punya potensi loh untuk jadi toksik bagi orang lain. Jangan karena kita pernah jadi korban orang toksik terus kita kemudian juga kapan-kapan balas orang lain. Nah, ketika kita membalas ya kita yang jadi toxic people buat orang lain. Oleh karena itu Sister Albina yang dirahmati Allah, mari kita merenungi diri kita ya. Apakah memang ketika kita mengeluhkan orang-orang di sekitar kita itu sudah jadi pribadi yang baik atau malah
kita juga harus lebih banyak memperbaiki diri. Jadi saran saya, ketika kita merasakan orang-orang di sekitar kita menyebalkan, ya, yang harus kita lakukan kali pertama adalah evaluasi dulu. Jangan-jangan orang lain itu menjadi menyebalkan karena saya sebetulnya juga bukan orang yang asik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak membalas, ya, membalas ketoksikan orang lain menjadi sikap toksik dari diri kita sendiri. Menghindar mungkin adalah pilihan sementara yang baik. Kita tidak perlu berteman dengan orang-orang yang menyebalkan. Ya, mungkin memang ada beberapa yang tidak bisa dihindari ya. Kalau kita satu kantor, kalau kita satu keluarga besar, kita tidak mungkin menghindar sama sekali. Tetapi kita bisa membatasi diri untuk tidak membangun hubungan terlalu dekat dengannya. Apalagi kalau berkomunikasi, tidak perlu kita berbicara terlalu personal kepada orang-orang seperti itu. Supaya apa? Supaya dia juga tidak punya kesempatan untuk mencampuri hal-hal personal yang kita miliki. Privasi hidup itu penting sekali. Dan privasi hidup yang kita jaga akan membatasi, akan menghindari hadirnya toxic people yang berpengaruh terhadap cara berpikir kita. Mari kita bagi urusan personal kita hanya kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jika kepada teman, kita perlu mencari teman yang amanah, curhatlah kepada teman yang amanah saja. Dan kalau kita membangun komunikasi dengan orang-orang di keluarga kita, kita juga perlu mencari partner untuk berbincang yang amanah. Selebihnya mungkin kita cukup membangun silaturahim baik saja ya, saling bersapa, saling mendoakan, saling memberikan kabar baik secukupnya saja. Agar kita tetap berbahagia, baik ketika kita berinteraksi dengan teman, dengan rekan kerja maupun dengan keluarga besar. Yang berat adalah menghadapi suasana toksik dalam kehidupan pernikahan itu sendiri bagi Sister Albina yang sudah membangun rumah tangga. Karena sebagai seorang praktisi konselor keluarga, banyak sekali masalah-masalah antar suami istri yang awalnya hanya berupa perbedaan pendapat, kemudian berkembang menjadi bentuk-bentuk sikap saling tidak enak, lama-lama kemudian menjadi sosok menyebalkan bagi pasangan, lama-lama berkembang menjadi hubungan suami istri yang toksik. Dan kalau sudah sampai pada taraf hubungan yang toksik, ini akan memicu perselisihan yang lebih besar. Tidak jarang saya mendampingi keluarga pasangan-pasangan suami istri yang kemudian berpisah, memutuskan akan berpisah atau bercerai, berawal dari toxic relationship ini. Jadi kalau seseorang merasa bahwa pasangannya, suaminya atau istrinya sudah membuat hidupnya semakin terluka ya, bisa karena hadirnya orang ketiga, bisa karena egoisme salah satu mementingkan pekerjaan mungkin, bisa karena egoisme mementingkan urusannya sendiri sehingga urusan anak-anak terbengkalai dan kemudian timbul sikap saling menyalahkan. Ini adalah toxic relationship dalam pernikahan. Nah, ini sesuatu yang lebih berat sehingga akan butuh pendampingan yang lebih begitu ya. Jika pasangan itu insya Allah masih berniat mempertahankan pernikahan ya, masih kokoh imannya, masih merasa bahwa menjaga pernikahan itu adalah amanah dari Allah, insya Allah bisa dilewati dengan mudah. Tapi kalau ini tidak didasari oleh iman, maka toxic relationship itu akan menjadi beban hidup yang semakin berat dan bisa-bisa menjauhkan pada Allah. Maka mari kita kenali apakah hubungan kita dengan pasangan masih sehat atau bisa teracuni oleh hal-hal yang tidak baik dan berkembang menjadi toxic relationship. Mudah-mudahan Sister Albina sekalian yang single, yang bekerja diberkahi, rekan kerja yang positif ya, yang sudah menikah, yang sudah jadi ibu rumah tangga, mudah-mudahan hidup positif ya dalam keluarganya maupun berinteraksi dengan keluarga besar. Dan kita terus memohon pada Allah agar kita dikelilingi oleh orang-orang baik dan terus menjadi orang baik.